Dengan kita berpuasa, maka kita melatih tingkat kejujuran. Kenapa bisa kita katakan kita melatih tingkat kejujuran? Karena jikalau kita berpuasa, maka hanya Allah yang maha tahu kita itu dalam keadaan puasa atau tidak. Ketika masuk bulan Syawal, kita juga harus tetap berpuasa. Puasa mata, puasa mulut, puasa telinga. Artinya apa? Kita tetap menjaga mata kita dari hal-hal yang maksiat. Kita tetap menjaga mulut kita dari perilaku yang tidak baik, dengan menghibah, dengan menceritakan orang, memaki orang. Kita harus menjaga telinga kita dan kita harus menjaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam acara podcast di TVNU Kota Medan di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat hadir berkumpul di acara podcast TVNU. Selawat beri salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, di sore hari ini kita ada kedatangan narasumber yang tidak asing lagi di kalangan umat Islam, khususnya NU Kota Medan, yaitu Ustadz Zulkarnain SE MSC MN, atau sering disebut dengan Ustadz Zul atau TGB, Tuan Guru Belawan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Ustadz Zul ini atau disebut dengan Ustadz TGB, beliau ini adalah kelahiran Belawan, kemudian mengenyam pendidikan juga di masih seputaran Medan, kemudian pesantren di Darul Arafah, pernah kuliah di Banda Aceh Ustadz ya? Ya benar. Setia Banda Aceh, kemudian S2-nya di Tafsir Winsu Ilmu Al-Quran Tafsir Winsu benar. Medan Ustaz ya. Ya, kemudian juga di sini di catatan riwayat hidupnya Ustaz ini juga aktif dulu di PMI Banda Aceh, kemudian pernah juga banyak malang melintang di PWGP Ansor, di KNPI, juga di Al-Misbat ya. Yang mana juga Ustaz ini ada moto nih saya lihat Ustaz. Ya. Motonya berani hidup, tak takut mati. Tak takut mati, berani mati, tak takut hidup. Takut hidup lebih baik mati saja. Luar biasa. Luar biasa. Ya, ini nanti kita gali lagi nih apa nih kaitannya nih. Tapi tentu kita tidak bisa lari Ustaz ya dari tema kita hari ini, yaitu hikmah puasa, khususnya di dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah. Jadi untuk menghemat waktu Ustadz, saya persilakan kepada Ustadz untuk dapat memberikan tausiah atau paparan kepada kami. Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak sahabat kita Al-Ustadz Potan Edi Siregar. Beliau sebagai moderator pada sore hari ini, kepada pemirsa TVNU Kota Medan yang kami muliakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisunnatihi wa jama'atihi
min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Terima kasih sekali lagi Pak Potan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa TPNU Kota Medan, marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan saat ini kita selaku hambanya masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat menjalankan seluruh perintah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah saat ini. Semoga kita menjadi hambanya yang terus meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus menjaga diri untuk kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita selaku umatnya marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamur rasul, sayyidul mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita terus bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa TPNU Kota Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana merupakan rutinitas kegiatan kita di sore hari ini, yaitu sebelum kita berbuka puasa, kita selalu mendengarkan hal-hal yang baik yang disampaikan dan disiarkan melalui TPNU Kota Medan. Ini merupakan kegiatan yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua, Pak Potan. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan kepada seluruh pemirsa TPNU Kota Medan tentang hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa TPNU Kota Medan, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dan menyampaikan di dalam kitabnya, kalamullah, yaitu perintah, di mana ini merupakan perintah langsung dari Allah untuk hambanya. Hal tersebut tertera di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini jelas Allah memerintahkan hambanya, ciptaannya, yaitu kita manusia, untuk melaksanakan puasa. Hal ini Allah memberikan perintah dengan nyata. Makanya puasa itu adalah aku, kata Allah. Karena ini perintah langsung diberikan Allah kepada kita sebagai hamba. Dalam akhir daripada surah yang saya baca, ayat yang saya bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Perintah yang Allah berikan kepada kita ini merupakan perintah langsung agar kita mencapai level takwa. Bagaimana level takwa tersebut akan kita raih? Maka dalam pembicaraan sore hari ini, kita akan mengupas tentang hikmah puasa di bulan suci Ramadan.
Banyak hal yang kita lakukan di saat kita menjalankan ibadah puasa. Kenapa dikatakan level takwa akan kita raih? Di dalam puasa kita melatih yang namanya kesabaran. Di dalam puasa kita melatih yang namanya kejujuran. Di dalam puasa kita melatih yang namanya kedisiplinan. Dan di dalam berpuasa kita dituntut untuk mampu mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal perilaku yang buruk dan dari hal-hal maksiat. Dan di dalam puasa insya Allah bisa menumbuhkan rasa empati dan bisa menumbuhkan rasa sosial. Serta di dalam puasa dapat menumbuhkan diri kita yang sehat. Dan di dalam puasa bisa meningkatkan hubungan silaturahmi yang cukup erat. Para pemirsa TPNU Kota Medan yang dimuliakan Allah, level takwa akan kita raih bila mana hal-hal yang kami sebutkan di atas tadi itu bisa kita lakukan dengan benar. Maka kita akan mengurai satu persatu tentang hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Di antaranya yang pertama, meningkatnya tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa mengatakan meningkatnya tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita berpuasa, maka kita melatih tingkat kejujuran. Kenapa bisa kita katakan kita melatih tingkat kejujuran? Karena jikalau kita berpuasa, maka hanya Allah yang Maha tahu kita itu dalam keadaan puasa atau tidak. Di sini dituntut kejujuran kita selaku seorang hamba. Banyak kita lihat nanti di dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang bertanya, Anda puasa? Maka disitulah ketika kita memang benar-benar berpuasa, kita akan mengatakan, saya berpuasa, insya Allah, alhamdulillah. Dan Allah Maha tahu kalau benar kita memang berpuasa. Tetapi jikalau kita berbohong, kita tidak berpuasa, tetapi ketika ditanya oleh orang kita katakan kita berpuasa, Allah Maha tahu. Nah, di sini tingkat kejujuran kita diuji. Tingkat kejujuran kita dilatih. Maka dengan kita jujur, insya Allah. Dan tingkat ketakwaan juga akan meningkat di dalam menjalankan ibadah puasa dari melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita melaksanakan sholawat, sholat, dan hal-hal yang baik. Ini akan menjadikan tingkat ketakwaan kita meningkat. Selanjutnya hikmah berpuasa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi. Jadi mengendalikan diri, mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengendalikan emosi. Ini bahagian daripada hikmah kita berpuasa. Cukup banyak kita perhatikan sebelum kita melaksanakan temperamental, karakter orang-orang yang mudah terpengaruh terhadap perilaku-perilaku yang tidak baik.
Namun dengan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka kita dilatih untuk kita menahan diri, untuk kita mengendalikan emosi. Maka ketika kita berpuasa, hendaknya lah kita melatih kesabaran. Ini bukti daripada kita mampu mengendalikan diri. Dengan kita berpuasa, hendaknya lah kita harus bisa menahan emosional, menahan amarah, sehingga kita insya Allah akan mencapai hikmah puasa tersebut. Hikmah selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa empati dan sosial. Cukup banyak kita lihat sekarang ini saudara-saudara kita yang hidup dengan segala keterbatasan, kaum fuqara wal masakin. Terkadang mereka makan 1 kali 1 hari. Terkadang mereka kelaparan karena tidak makan. Maka Allah perintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini bahagian daripada menumbuhkan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita yang penuh dengan keterbatasan, sehingga kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita dari kalangan yang fuqara wal masakin. Nah, ini juga bisa meningkatkan rasa sosial kita, sehingga dengan demikian tumbuhlah tingkat kedermawanan kita. Kita mau berbagi, bersedekah, maka hikmah di bulan puasa ini luar biasa. Menumbuhkan empati, menumbuhkan rasa sosial kita. Selanjutnya, hikmah puasa tersebut akan tercermin dengan jiwa dan diri yang sehat. Insya Allah, dengan kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, maka itu mulai berjalan dengan teratur. Kebiasaan kita tidak di dalam bulan suci Ramadan, maka kita kapanpun sesuka hati kita itu menyantap makanan. Tapi dengan berpuasa mulai diatur metabolisme tubuh. Hal ini luar biasa faedah dan hikmahnya kepada kesehatan tubuh kita. Dan selanjutnya juga hikmah puasa memunculkan kedisiplinan diri. Kita diatur saat kita mengawali puasa dengan makan sahur. Dan kita juga diatur di saat kita membuka puasa. Ini luar biasa mencerminkan kedisiplinan diri. Dan kita juga diatur dengan disiplin untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka kedisiplinan akan muncul, hikmah kedisiplinan akan muncul bagi kita yang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Selanjutnya, hikmah di bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan menumbuhkan kesederhanaan diri. Para pemirsa TPNU Kota Medan, kita cukup banyak berpikir tentang hubbud dunia. Kita cukup banyak melakukan tentang keduniawian. Tapi kita sangat sedikit memikirkan tentang masa depan akhirat kita. Maka dengan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, insya Allah hikmah yang kita dapat, kita akan banyak memikirkan tentang masa depan dalam menghadapi ukhrawiyah. Karena apa?
Karena memang kita sudah mampu mengendalikan diri, tidak tergiur dan tertarik dengan hal-hal duniawi semata, tapi kita terus memikirkan tentang akhirat di masa depan. Karena dengan kita terus melaksanakan ibadah yang insya Allah akan dilipat gandakan Allah kebaikan-kebaikan kepada kita, maka kita terus melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Hal ini merupakan wujud nyata kita untuk kita menghindari dan mengurangi hubud dunia. Pemirsa TVNU Kota Medan, dalam berbagai hal yang telah kita sampaikan tentang hikmah puasa di bulan suci Ramadan, maka nyatalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sama halnya kita sudah melatih diri kita untuk menjadi insan yang kamil, insan yang kafah dalam berkehidupan. Karena puasa merupakan arena, puasa merupakan tempat untuk kita berlatih diri dalam menahan dan mengendalikan hawa nafsu serta emosional kita. Saya kira demikian, Pak Potan. Ya. Kita minta nanti pandangan-pandangan dari ataupun pertanyaan dari para pemirsa bila mana ada. Untuk sementara saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Tadi sudah dipaparkan poin-poin terkait dengan hikmah puasa Ustadz ya. Artinya kalau yang sampaikan Ustadz tadi bahwasanya seyogianya ketika sudah selesai di bulan Ramadan, kita ini kan melatih diri Ustadz ya, melatih diri. Ketika masuk di bulan Syawal, artinya kita sudah siap dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah kita latih di dalam bulan suci Ramadan. Itulah sebenarnya paling tidak dampaknya yang harusnya bisa kita lakukan. Tapi bagaimana menurut Ustadz tuh? Kadang-kadang justru ketika masuk bulan Syawal masih banyak umat Islam yang mungkin artinya tidak membawa pengaruh terhadap ini. Bagaimana kira-kira pandangan Ustadz terkait itu? Baik, ini yang selalu terjadi terhadap diri kita. Pasca bulan Ramadan tidak membekas kepada diri kita selaku hamba dengan apa-apa yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa. Sementara tadi kita sudah terangkan, puasa di bulan suci Ramadan merupakan arena melatih diri. Namun banyak di antara hamba-hamba Allah setelah bulan suci Ramadan malah, nah ketika ini terjadi itu nyata bahwasanya orang tersebut tidak berhasil dalam menjalankan pelatihan diri di bulan suci Ramadan. Yang paling terpenting, bagaimana kita melatih ataupun bagaimana sikap kita setelah bulan suci Ramadan. Harus terjadi perubahan setelah kita itu menjalankan ibadah. Maka ketika masuk bulan Syawal, kita juga harus tetap berpuasa. Puasa mata, puasa mulut, puasa telinga. Artinya apa? Kita tetap menjaga mata kita dari hal-hal yang maksiat. Kita tetap menjaga mulut kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik, dengan menghibah, dengan menceritakan orang, memaki orang. Kita harus menjaga telinga kita dan kita harus menjaga hati kita. Nah, kalau ini sudah mampu kita lakukan, nyatalah memang kita tergolong hamba Allah yang mencapai tingkat tattaqun, ketakwaan. Demikian.
Iya, baik. Sangat menarik apa yang disampaikan Ustadz tadi. Artinya itulah sebenarnya yang diharapkan ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Demikianlah ya pemirsa. Tadi kita dengan Al-Ustadz Zul atau TGB yang sering kami sapa, yang mana tadi beliau telah menjelaskan terkait hikmah puasa, kemudian tadi juga bagaimana sebenarnya yang diharapkan ketika setelah selesai menjalankan ibadah puasa, yang sebenarnya itu semua adalah latihan ya Ustadz ya, latihan, sehingga ketika selesai latihan kita bisa menerapkan apa yang sudah kita lakukan yang baik di dalam bulan Ramadan. Baik, mungkin ada closing statement Ustadz dari... Baik, terima kasih untuk mengakhiri daripada bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kita selaku hamba Allah harus tetap beriktikad untuk menjalankan perintahnya. Maka yakinlah dengan kita menjalankan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban, insyaallah arena latihan kita akan menghasilkan manusia yang terbaik dengan mampu mengendalikan diri, mampu menjaga diri untuk meraih level takwa. Untuk itu harapan kami kepada kita semua, baik diri saya pribadi dan seluruh pemirsa TPNU Kota Medan, mari sama-sama kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan imanan wahtisaban, sehingga kita benar-benar hamba Allah yang mencapai level takwa. Amin. Demikian closing statement kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kami mendoakan semoga kita semua dan seluruh pemirsa TPNU Kota Medan tetap dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Syukran wa dumtum bil khairi bi barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan mungkin untuk pemirsa TPNU Kota Medan dimanapun Anda berada. Selagi kita mampu melaksanakan puasa, marilah bersama-sama kita menjalankan ibadah puasa, karena luar biasa sekali pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz. Kami undur diri dalam acara ini. Demikian saja, saya sudahi dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.